Nabi Muhammad SAW meninggal pada usia 63 tahun. Usia yang sudah cukup panjang di masa itu. Sebelum Nabi meninggal, beliau pernah terluka beberapa kali dalam pertempuran dan tidak kurang 3 kali selamat dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh musuhnya sepanjang yang kita ketahui melalui sejarah, sehingga orang-orang terdekatnya barangkali belum bisa menerima bahwa hanya karena sakit yang dideritanya bisa membuat beliau tidak berdaya, seolah tidak ada yang menyangka bahwa sang Nabi akan benar-benar pergi. Sang Nabi memang sudah kembali menemui dan memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Namun, penyebab meninggalnya masih jadi perdebatan di kalangan umat Islam. Apakah sang Nabi murni meninggal karena penyakit alamiah, ataukah Nabi meninggal karena diracun oleh musuhnya? Dan inilah hari-hari terakhir sebelum meninggal dunia. Pada video kali ini, kita akan membahasnya. Demam yang diderita sang Nabi cukup berkepanjangan. Penyakitnya tidak kunjung benar-benar hilang. Hilang muncul lagi. Gejala dan masa sakitnya tampaknya menunjukkan penyakit bakteri meningitis yang tidak diragukan lagi karena tertular dari salah satu prajuritnya dalam operasi militernya, dan diketahui penyakit tersebut sangat mematikan. Sakit kepala yang memberatkan mata dan nyeri otot yang memilukan tubuh membuatnya terasa lumpuh sampai-sampai beliau tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan bantuan orang lain. Beliau mulai berkeringat dan betul-betul dalam keadaan tubuh lemah. Para istri mengompres dengan kain rendaman air dingin, berharap rasa sakitnya hilang dan mengurangi demamnya. Tapi kalaupun itu membantu, itu hanya sementara. Atas permintaannya sendiri, Nabi dipindahkan ke kamar Aisyah, istri kesayangannya. Kamar Aisyah adalah salah satu dari 9 kamar yang dibangun untuk istrinya di dinding sebelah timur bangunan masjid. Sesuai dengan etika Islam awal, kamar-kamar tersebut menunjukkan kesederhanaan. Tidak ada yang menunjukkan keduniawian harta benda. Semua sama sebagai orang beriman. Kamar itu sempit memang untuk ruangan kamar saja. Dinding dari batu kasar dan beratap alang-alang, pintu dan jendelanya menghadap ke masjid. Pasti terasa pengap berada di kamar kecil itu, bahkan untuk orang yang sehat sekalipun. Karena saat itu bertepatan dengan bulan Juni. Udara gurun sangat panas membakar pada tengah hari. Bersamaan dengan nyeri kepala yang menyerangnya, muncul pula sensitivitas rasa nyeri karena adanya cahaya dan suara. Kalau cahayanya mungkin bisa ditutupi dengan jendela, tapi ketenangan dari suara-suara pengunjung sulit diatur. Seperti sekarang ini, orang-orang dan kerabat akan berkumpul bila ada yang sakit. Mereka yang berkumpul menyadari bahwa sang Nabi akan sembuh, tapi mereka juga pada perasaan dilema di mana mereka sudah sering menyaksikan nyawa orang direnggut oleh penyakit sejenis ini. Pada hari ke-9, sang Nabi jatuh sakit. Beliau tampil kelihatan agak sehat. Membaiknya kondisi tubuh yang kerap kali menjadi presiden akhir hidup seseorang. Beliau tampil sangat cerah begitu bangun, meneguk air minum dan membuat apa yang kebanyakan orang percaya sebagai upaya terakhir untuk menyatakan keinginan. Ini pun sangat syarat dengan ambiguitas. Nabi berkata, "Ambillah alat tulis supaya saya bisa tulis sesuatu buat kalian. Dengan begitu setelahnya kalian tidak akan terjerumus dalam kesalahan." Begitu perintahnya. Mendengar permintaan tersebut, orang-orang yang ada di ruangan tersebut mulai saling pandang dan ribut satu sama lain. Ada yang sepakat ingin memberikan alat tulis, namun ada juga yang tidak ingin memberikan karena menurutnya Nabi sudah sakit dan sedang beracau. Mendengar suara yang saling berbantahan sehingga sensitivitas penyakitnya terhadap suara kembali menyerangnya. Setiap nada marah dan suara tinggi terasa menusuk-nusuk sehingga Nabi tidak tahan lagi dan berkata, "Tinggalkan aku sendirian. Tolong jangan bertengkar lagi di sini." Dan Umar bin Khattab yang terkenal dengan suaranya yang keras dan tegas berkata, "Rasulullah kesakitan, tetapi kita memiliki Al-Quran, kitab Allah, dan itu sudah cukup sebagai petunjuk." Nyatanya Al-Quran saja tidak cukup. Al-Quran harus dilengkapi dengan praktik, sikap dan perilaku sang Nabi. Teladan hidup keseharian mulai dari hal-hal paling penting sampai ke hal-hal yang remeh-temeh.
yang kemudian belakangan setelahnya timbul dua hadis dari kelompok yang berbeda yang sama-sama mengklaim sebagai hadis dari Nabi. Kaum Sunni mengatakan bahwa Nabi meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu Sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian kaum Syiah mengatakan bahwa dua pusaka yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Quran dan Ihtra Ahlul Bait. Tidak ada penyelesaian dari pertengkaran ini. Setiap orang mengklaim tahu jawabannya hingga saat ini. Tapi biografi dan sejarah awal mencatat apa yang orang pada masa itu katakan dan lakukan, bukan apa yang mereka pikirkan atau maksudkan. Dan inti dari pertengkaran tersebut bukan pada apa yang terjadi, tapi apa maknanya. Yang kita ketahui pasti adalah bahwa demam Nabi tak kunjung sembuh. Mata nanar karena begitu parah sakit kepalanya yang beliau derita, sehingga menusuk-nusuk benaknya, sehingga kondisinya tidak mungkin lagi mengutarakan keinginan terakhirnya di hadapan pertengkaran orang-orang. Pena dan kertas tidak kunjung datang, dan keesokan subuh beliau sudah sangat lemah bahkan untuk menggerakkan tubuhnya. Nabi mengakui bahwa ajalnya sudah dekat. Dia ingin mandi 7 kantong air dari 7 sumur yang berbeda. Meskipun tidak menjelaskan alasannya, tapi istri-istrinya menyadari bahwa itu bagian dari ritual memandikan jenazah. Setelah memandikan dan disucikan secara ritual, beliau meminta agar dibawa ke masjid untuk melaksanakan sholat. Butuh 2 orang untuk memapahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib beserta pamannya Abbas masing-masing di samping. Senin siang 8 Juni 632 Masehi, Nabi menghembuskan napas terakhirnya. Aisyah kelak mengatakan bahwa Nabi meninggal dalam pangkuannya. Riwayat ini dari tradisi Sunni, tapi dari tradisi Syiah mengatakan bahwa kepala sang Nabi terbaring bukan di pangkuan Aisyah, melainkan di dada Ali bin Abu Thalib. Tangan Ali lah yang menopang tubuhnya saat ajal merenggutnya, kata mereka. Dan Ali pula lah yang mendengar sang Nabi dengan napas penghabisan mengulangi kata-kata terakhirnya, "Ya Allah, kasihanilah orang-orang yang akan menggantikanku." Siapa yang menopang tubuh Nabi saat maut menjemputnya menjadi hal penting. Telinga siapa yang mendengar napas penghabisannya, kulit siapa yang menyentuhnya, tangan siapa yang menopangnya, menjadi sangat penting dalam kadar tertentu. Seolah napas penghabisan pengantar nyawanya melompat dari tubuhnya pada saat yang tepat untuk memasuki jiwa orang yang menahannya. Orang itulah yang tidak hanya menopang masa lalu melainkan juga masa depan Islam di lengannya. Di lengan Ali atau Aisyah, masing-masing kelompok yakin pada rujukannya. Selain hal-hal tersebut, hal paling penting yang masih jadi perdebatan adalah dengan serangkaian sakit yang dialami oleh sang Nabi terus menjadi teka-teki di kalangan kelompok umat Islam. Sebagian kelompok meyakini bahwa Nabi meninggal dengan penyakit alami, namun sebagian lagi meyakini bahwa Nabi meninggal karena diracun. Namun lagi-lagi setiap kelompok mengajukan masing-masing alasannya dan pembenarannya. Bagaimana Nabi meninggal, secara alami atau karena diracun, biar itu menjadi rahasia sejarah. Yang pasti, Nabi pergi dan sahabatnya di belakangan hari saling bersiteru dalam beberapa hal, dan para sahabat dan keluarga Nabi mewariskan persoalan itu pada umat Nabi hingga saat ini. Pada akhirnya, apapun referensi dan bagaimana kalian meyakini kebenarannya, itu kembali kepada diri masing-masing. Sekian video ini, semoga bermanfaat.